Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, pada kali ini kita akan mempelajari mengenai globalisasi, khususnya pengertian faktor pendorong dan ciri dari globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Adalah proses hubungan sosial dan saling ketergantungan antar negara dan antar manusia di dunia semakin besar. Globalisasi bersifat multidimensional serta mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat merasa mereka berdekatan satu sama lain. Ada pengertian lainnya mengenai globalisasi. Oleh Kew, globalisasi diartikan sebagai keseragaman hubungan dan keterkaitan antara negara dan masyarakat yang membentuk sistem modern. Sedangkan menurut IMF, saling ketergantungan ekonomi antar negara-negara di dunia yang ditandai oleh meningkatnya dan beragamnya volume transaksi barang dan jasa lintas negara, serta penyebaran teknologi yang meluas dan cepat. Kemudian ada pengertian lainnya, yaitu intensifikasi hubungan-hubungan sosial dunia, baik melalui ekonomi, teknologi, politik, yang menghubungkan daerah-daerah berjauhan sedemikian rupa sehingga peristiwa atau pengaruh-pengaruh yang terjadi pada tempat yang jauh dapat mempengaruhi tempat-tempat yang lain di seluruh pelosok dunia. Lalu, apa saja faktor pendorong adanya globalisasi? Adalah perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi berjalan secara pesat. Pada setiap masa mengalami perubahan. Hal ini didukung dengan adanya infrastruktur teknologi yang memadai, sehingga keberadaan teknologi telah menjadi hal yang tak terpisahkan dan melingkupi pada semua aspek kehidupan masyarakat, terutama pada masa kini. Ada integrasi ekonomi dunia. Perekonomian dunia tidak didasarkan lagi pada pertanian atau industri, melainkan melalui kegiatan perekonomian tanpa bobot dan perekonomian yang tidak dapat diraba, sehingga menghasilkan produk berupa informasi, perangkat lunak komputer, produk media hiburan, serta jasa yang berbasis internet. Hal ini didukung oleh jaringan komunikasi dan informasi online serta real time. Maka banyak sekali perdagangan yang melalui jaringan internet, sehingga masyarakat mudah untuk mengakses hal tersebut. Perubahan politik dunia. Perubahan politik dunia di sini berkaitan dengan keruntuhan Imperium Uni Soviet melalui revolusi Eropa, sehingga negara-negara bekas Uni Soviet sebelumnya yang menerapkan aliran komunis, kemudian mereka berubah terutama pada sistem perekonomian mereka yang sebelumnya terpusat. Dengan adanya globalisasi, maka terjadi perubahan arus perekonomian, yakni adanya perdagangan antar negara atau perdagangan internasional, sehingga arus ekonomi lebih luas. Kemudian adanya mekanisme pemerintah internasional dengan organisasi regional yang menguntungkan bagi beberapa negara atau semua negara dalam berbagai aspek, seperti hanya melalui PBB. Kemudian munculnya berbagai organisasi antar pemerintahan dan organisasi non-pemerintahan internasional yang mendukung adanya arus globalisasi. Adanya perkembangan perusahaan-perusahaan transnasional di suatu negara. Perusahaan transnasional adalah perusahaan yang memproduksi barang dan jasa lebih dari satu negara. Jadi,
Perusahaan ini pada dasarnya membangun atau membuat cabang pada setiap negara. Kemudian perusahaan ini dapat dikatakan menjadi jantung perekonomian global, terutama dalam penyebaran teknologi baru di seluruh belahan dunia, dan sebagai pelaku utama pasar uang internasional. Kita beralih pada ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, adanya peningkatan perdagangan global. Pada ciri ini, masyarakat mendominasi berbelanja pada supermarket misalnya. Kemudian adanya rumah makan cepat saji yang dibuat oleh mancanegara, serta adanya produk elektronik. Yang kedua, peningkatan aliran modal internasional dan investasi luar negeri. Kerjasama antar perusahaan, misalnya melalui joint venture, merupakan salah satu saluran dalam melakukan investasi. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan aliran data lintas batas, penyebaran informasi maupun teknologi informasi. Seperti saat ini, kita mudah untuk mendapatkan informasi, baik itu dalam negeri ataupun luar negeri, karena adanya kecanggihan atau kemajuan teknologi seperti handphone, kemudian ada laptop. Kemudian, yang selanjutnya adalah gerakan moral untuk keadilan sosial. Gerakan moral ini digunakan untuk menghadapi tantangan perdagangan global yang didominasi oleh negara superior. Karena itu, meskipun adanya era globalisasi yang masuk, maka perlu adanya gerakan moral seperti yang dilakukan oleh para pekerja untuk menghadapi tantangan dari globalisasi masa kini. Misalnya, adanya perdagangan bebas yang dikuasai oleh negara-negara kaya, terutama dalam produk luar negeri. Kemudian, pertukaran budaya yang meningkat. Penyebaran dan pertukaran budaya melalui teknologi komunikasi bisa dilakukan, apalagi sekarang dipermudah dengan adanya koneksi internet, sehingga dunia seperti tanpa batas. Kemudian yang keenam, penyebaran paham multikultural. Masyarakat pada dasarnya memiliki keberagaman baik dari ciri fisik ataupun dari segi sosial budaya. Karena itu masyarakat memiliki ruang terbuka, kesempatan untuk mengeksplor dirinya serta yang luas bagi dirinya maupun masyarakat lainnya. Ketujuh adalah peningkatan kunjungan wisata luar negeri. Adanya ciri globalisasi ini ditandai salah satunya adanya teknologi kendaraan canggih yang saat ini kita kenal adalah pesawat, terutama pada perjalanan jarak jauh. Selain itu, untuk mengakses kunjungan wisata luar negeri sekarang sudah mudah, apalagi ada internet, baik itu booking lewat internet ataupun tidak, sehingga memungkinkan adanya minat masyarakat semakin meningkat untuk melakukan kunjungan wisata baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ada perkembangan teknologi komunikasi yang global. Perkembangan teknologi komunikasi erat kaitannya pada masa kini terutama, seperti halnya smartphone, kemudian komputer, menjadi hal yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Hampir sebagian kehidupan masyarakat atau aktivitas masyarakat didominasi dengan adanya teknologi komunikasi global. Kemudian yang kesembilan adalah imigrasi yang meningkat. Adanya ciri globalisasi juga berpengaruh pada imigrasi yang meningkat. Masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, maka mereka menjadikan minat untuk melakukan imigrasi pada daerah lainnya, sehingga pertumbuhan penduduk juga mengalami pengaruh dari ciri globalisasi ini.
Dan yang ke-10 adalah sistem keuangan global. Salah satunya melalui pembentukan IMF yang mengatur stabilitas nilai tukar internasional, serta melalui organisasi ini dengan menetapkan nilai tukar yang berlaku pada semua negara. Kemudian, 11 adanya peningkatan aktivitas perekonomian dunia, seperti dominasi perusahaan multinasional. Seperti yang kita ketahui, di masyarakat banyak sekali perusahaan multinasional yang telah banyak dibangun di Indonesia terutama, seperti halnya rumah makan cepat saji. Hampir mendominasi masyarakat, terutama minat mereka terhadap fast food. Kemudian, yang kedua adalah membuka perdagangan bebas. Karena adanya globalisasi ini, yang kaitannya dengan bumi tanpa batas, maka perdagangan semakin luas antara negara satu dengan negara lainnya. Yang terakhir adalah pendirian WTO. Organisasi ini didirikan untuk mengganti kesepakatan umum mengenai tarif dan perdagangan. Baik, sekian pembahasan kali ini kita cukupkan. Bila kalian ingin catat, bisa kalian catat, bisa dipelajari kembali. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.